Falaisa fihi syai'un siwal wahid. Maka tidak ada di situ, yang ada hanyalah satu, ya. Maka tidak ada di dalam bilangan itu maksudnya, melainkan yang ada hanyalah angka satu. Fa ijadul wahidi bitikrarihi al-adada misalun li ijadil haqqil khalqa bi zuhurihi fi suratil kauniyah. Satu yang mewujudkan dengan mengulang-ulang satunya itu, mewujudkan bilangan itu menjadi misal, menjadi contoh untuk apa? Bagi ijadil haq, Allah mewujudkan al-khalqa makhluk bizuhurihi, dengan menjuhurkan Allah fi suratil kauniyah, dalam bentuk alam semesta. Wa tafsilu maratibil adadi li izharil a'yani, ya, ahkamal asma, ya. Jadi angka satu mewujudkan bilangan dengan mengulang-ulang satu. Itu menjadi perumpamaan Allah mewujudkan makhluk dengan menjahirkan dirinya dalam rupa alam. Nah, serta rincian urutan bilangan itu menjadi perumpamaan penjahiran hakikat nama-nama Allah. Ya, itu juga menjadi misal irtibat. Tadi itu perincian urutan bilangan itu, ya, menjahirkan a'yan, ya, itu menjadi perumpamaan juga hukum-hukum nama-nama Allah. Wal irtibat bainal wahid wal adadi misalun, dan hubungan antara satu dan bilangan itu merupakan hubungan, merupakan perumpamaan bagi hubungan antara Allah dan makhluk, ya, antara Allah dan makhluk. Itu namanya ittihad. Jadi orang sufi bicara ittihad bukan dia bergabung dengan Allah. Yang memahami bahwa ittihad itu manusia bergabung dengan Allah, itu yang salah otaknya. Ya, karena bagaimana Allah bisa bergabung? Jadi tidak selesai pembahasan tauhidnya. Tadi, ya, yang kemarin yang kita katakan, kenapa Mu'tazilah itu nggak sampai-sampai kepada tauhid ini? Ya, tauhid sufi ini juga salafi, karena problemnya di masalah wujud. Ya, dia mengatakan wujud itu banyak. Dan dia mengatakan hakikat itu dua. Kesalahannya di situ. Karena di akidah dia nggak dibahas tentang wujud. Ya, itu adanya di ahli sunnah wal jamaah. Sifat pertama wujud. Ya. Namun yang diangkat oleh Imam Asy'ariyah itu nazariyatut tauhid, teori yang disebut tauhidul am. Wa kaunul wahid nisfal isnaini wa ghairu dzalika li nisbatil lazimah ya sifatu lil haqqi wa minhu urifa annal adada ibaratun an zuhuril wahid fi maratiba mutaaddidah, ya, wa laisa minal adadi bal muqawwimuhu wa muzhiruhu. Adanya satu itu separuh dua, ya, dan lain-lain. Adanya satu itu separuh dua. Ada yang lewat ya? Ada yang kelewat ini di terjemahnya nih. Setelah hiya sifatul lil haq, enggak.
Tadi hubungan antara angka 1 dengan bilangan itu perumpamaan hubungan antara Allah dengan makhluk. Adanya angka 1 itu separuh dari angka 2, ya. Wa kaunul wahid nisfal isnain. Adanya angka 1 itu separuh dari angka 2 dan seterusnya. Ya, perkaitan yang lazim antara angka 1 dan bilangan yaitu adanya sifat-sifat Allah. Ya, selanjutnya apa? Nisbah lazimah ya sifatul haq. Ya. Artinya bilangan yang terus bertambah-tambah itu sifat wujudnya sudah ada. Akhirnya sifat dan semuanya berdiri di atas sifat wujud itu. Kalau nggak ada sifat wujud, di mana sifat itu ada? Kalau tidak ada sifat, bentuk wujud itu apa? Gitu. Kan wujud itu kan gaib mutlak. Dan kita tidak dapat melihat wujud Allah. Namun ketika Allah membentangkan wujudnya, maka muncul syabah bayangan. Maka kemudian itu angka 1. Maka kemudian satu demi satu diturunkan lagi. Ya, di atas nurul wujud itu. Ya, di atas nurul wujud itu. Maka baru kelihatan. Ya, nampak. Kalau nggak ada bilangan, dari mana 1 itu diketahui? Misalnya nih tubuh kita ini terdiri daripada sifat-sifat ya, yang berdiri di atas wujud, di atas zat. Kalau tidak ada wujud, bagaimana kita melihat sifat itu? Mendengarnya, melihatnya, ya, berbuatnya tidak ada. Tetapi kalau tidak ada sifat, wujud itu apa bentuknya? Gitu. Nah, maka yang kita katakan, kita lihat wujud itu, maka itu disebut wujud waham atau ma'kul. Udah diset dalam akal kita, ya, akan merespon sesuatu yang ada di luar diri kita itu. Taib. Maka dengan demikian, uripa annal adada, dari situlah diketahui bahwasanya yang namanya bilangan itu adalah ibaratun an zuhuril wahid. Ya. Adalah istilah tentang penjahiran angka 1 dalam maratib muta'adidah, urutan yang berbeda-beda. Itu bilangan. Jadi bilangan itu adalah zuhurul wahid. Makhluk itu adalah zuhurul haq. Maka innallaha khalaqa adama ala suratihi. Ya, itu suratul haq. Walaysa minal adadi bal muqawwimuhu wa muzhiruhu. Muzhir, bukan mazhar ya, maaf, muzhir. Dari situ dapat diketahui bahwa bilangan adalah istilah tentang penjahiran angka 1 dalam urutan yang berbeda-beda. Jadi bilangan itu hanyalah sebagai penjahirnya, pendirinya. Ya, itu bilangan. Muqawwimuhu wa muzhiruhu, penjahirnya. Wal adadu fil haqiqati laisa ghairuhu, laisa ghairuhu, ya. Dan bilangan pada hakikatnya itu bukan selain 1. Ya. Nggak bisa nih bilangan itu ninggalin 1. Itulah maksudnya itihad. Ya. Jadi ini itihad, mau bicara itihad, tetap induknya adalah teorinya tajalli. Karena tajalli itu adalah teori induk yang diusung oleh orang sufi untuk menjelaskan al-haq wal khalq wal al-haq, artinya Allah, manusia dan alam lah, gitu. Wa anna nafyal adadiyah minal wahid ainu isbatihi lahu. Nah, penafian kepada bilangan dari 1 itu sebetulnya penafian bilangan dari angka 1 itu sebenarnya sama dengan penetapannya.
ainu isbatihi, itulah pengisbatannya. Kita misalnya menafikan bilangan, bahwa bilangan bukan dari satu, ya. Sebetulnya itu isbat kepada angka satu itu sendiri. Kalau kita mengatakan bilangan itu tidak ada, itu artinya pengakuan kepada bahwa yang ada satu, gitu. Maka kita katakan bahwa manusia ini tidak ada, itu sedang mengatakan bahwa yang ada hanyalah Allah. Maka la ilaha, ya, Imam Abdul Qadir Al-Jilani lah yang memberikan tafsirannya, la ilaha la maujuda. Ya, kan ada tiga itu rajih kepada maqal Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. La ilaha la maujuda illallah, la ilaha la ma'buda illallah, la ilaha la matluba illallah. Pertamanya wujud. Nah, dari sini Imam Ibnu Arabi juga mengatakan bahwa wahdatul wujud itu dibicarakan oleh ulama sebelumnya, tapi belum muncul istilahnya. Ya, coba perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang la ilaha maknanya la maujuda, berarti wujud itu wahdah tunggal. Namun belum muncul wahdatul wujud. Bahkan la ilaha maknanya la ma'buda itu kedua setelah wujud. Maka orang baru menyaksikan ketuhanan setelah dia melihat bahwa wujud itu tunggal. Kalau belum dia melihat wujud itu tunggal, maka dia tidak dapat ibadah itu untuk Allah. Tidak. Ya, kita kan berbuat ibadah kepada orang. Kalau ngelihat wujudnya itu banyak, maka nggak bisa nyembah Allah. Mesti dia berbuat untuk wujud-wujud yang diyakini banyak. Ya. Sedangkan Allah dalam diskusinya mengatakan, aku lapar engkau tidak kasih makan, aku tidak berpakaian engkau tidak beri. Ya. Kata hamba, engkau Tuhan, bagaimana lapar? Tetanggamu ada yang lapar, kalau engkau datang memberi makan, satajiduni indahu, engkau akan jumpai aku di sisinya. Nah, itu kan wujud itu. Ya, oke, kalau sholat, puasa, zakat, haji, kalau zakat malah ke orang, ya, zakat kan ke orang, ngasihnya ke wujud. Ya, maka ada wahdatul wujud, ada wahdatul syuhud. Kalau wahdatul syuhud, syuhudul ilah, syuhudul rob, sama saja. Sholat dari mana saja, meskipun ke Ka'bah, dia menyaksikannya ke ilah. Ya. Atau kita berbuat baik, kita mengatakan berbuat baik ke Allah. Tapi kalau kita belum selesai wujudnya, nggak bisa. Kalau syuhud al-ilah itu teologi. Ya, kalau syuhudul wujud, wahdatul wujud itu masalah, ya, dalam filsafat disebut ontologi. Jika belum selesai masalah ontologi, maka tidak akan bisa sempurna teologinya. Meskipun lahirnya kata Ibnu Arabi wahdatul wujud itu belakangan, sebetulnya prakteknya itu duluan. Coba Nabi mengatakan begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Coba, tetangga itu disejajarkan dengan iman kepada Allah. Kan itu wahdatul wujud. Siapa yang percaya kepada Allah, hormati tetangga. Loh, tetangga rewelnya bukan main, kenapa jadi, ya? Nah, ini maka Imam Abdul Qadir mengatakan la ilaha la maujuda illallah, baru la ilaha la ma'buda. Ini syuhudul ma'bud. Kalau ini tadi syuhudul wujud, maka ini wahdatul wujud, ini wahdatul syuhud. Ya, kalau ulama mengatakan itu wahdatul wujud, apa sih wahdatul syuhud? Ya, itu ya untuk cuma menenangkan suasana saja. Ya, sebetulnya wahdatul syuhud dan wahdatul wujud. Ya. Secara proses pertumbuhannya memang wahdatul wujud belakangan. Tetapi Ibnu Arabi mengatakan secara prakteknya, ya, wahdatul wujud duluan, baru bisa syuhud.
Maka orang yang tidak selesai wilayatul wujudnya itu bertanya-tanya, kenapa saya menyembah batu ya di Ka'bah, kan gitu. Ya, ngapain ngasih ke orang, kan gitu. Padahal itu ngasih ke Allah semua. Ngapain khidmat ke orang, ngapain menjenguk orang, ngapain ya siapa kamu? Nah, ini kan tidak selesai wilayatul wujudnya. Pak ulima, maka ketika orang menafikan bilangan, maka itu artinya isbatul wahid, mengisbatkan wahid. Ya, artinya mengisbatkan wahid kepada bilangan itu. Kan di situ wa anna nafyal adadiyati minal wahid. Ainu isbatil wahid lil adad, gitu. Ya, orang yang menafikan bilangan dari satu, maknanya dia mengakui satu di bilangan. Ya, antal haq. Maka sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Allah perlihatkan tuh tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta dan di dalam diri manusia. Terusnya apa? Hatta yatabayyana lahum, sehingga nyata baginya annahul haq. Ya. Jadi kalau ada orang anal haq, ya memang ayatnya juga annahul haq. Coba lihat lalat yang disaksikan oleh orang mukmin. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu. Nah, hak bagi syariat adalah benar, tapi bagi hakikat ya Allah, karena hanya Allah lah kebenaran, hanya Allah lah wujud, gitu. Pak ulima, maka diketahui annal haqqal munazzah anil kauni wa huwa bi ainihil khalq al musyabbah wa in kana qad tamayyazal khalqu bi imkanihi minal khaliq, bahwasanya hak, ya, artinya maka dipahami dari sini bahwasanya Allah munazzah, suci, anil akwan, dari alam semesta. Allah bukan alam semesta. Sama juga kita berdiri di kaca, aku itu ini, itu bukan, gitu. Ya, siapa yang mengatakan aku itu dalam cermin? Aku ya inilah. Meskipun orang ngelihatnya di cermin, ketika dia bye-bye, mesti kepada saya, bukan kepada cermin. Nah, orang yang mengatakan independen itu cermin, ya tanya sendiri orang apa itu. Ya. Dia bye-bye kepada orang yang di cermin, bye-bye gitu. Ya, lalu kepada kitanya, loh, ini orang apa ini? Ya, itulah orang yang tidak melihat satu wujud. Bagaimana menyembah Allah kalau enggak melihat widatul wujud? Gitu. Nah, itulah itihad. Ya. Maka Allah itu suci daripada alam semesta. Ya. Sama artinya dengan makhluk yang diserupakan, kan gitu. Wa huwa bi ainihi, artinya Allah kan suci dari alam. Dan itu artinya makhluk yang diserupakan. Meskipun makhluk berbeda dengan Khalik, dengan Allah. Kalau makhluk itu biimkanihi, mungkin. Itu sebab penamaan mungkin itu tepat, karena makhluk mungkin wujud, mungkin tidak, gitu. Jadi artinya bahwa manusia bukan wujud, bukan tidak wujud. Karena wujudnya bukan wujud dia, tetapi wujud, maka gelarnya imkan. Itulah makhluk diberikan tamayyaz, diberikan sifat-sifat yang berbedanya adalah dia mungkin. Fasyai'ul ladzi huwal khaliq huwal makhluqu bi ainihi. Ya. Maka sesuatu yang dia itu adalah al-khaliq, maka dia adalah makhluk itu juga. Ya. Artinya apa yang dimaksud khalik itu juga makhluk, namun dalam martabat lain, gitu.
Lakin fi martabatin ukhra lakin fi martabatin ukhra ghairi martabatil khaliqiyah. Sesuatu yang dinamakan Allah itu juga makhluk, tetapi dalam martabat lain, bukan dalam martabat kemakhlukan. Khaliqiyah, bukan dalam martabat pencipta. Ya. Maka kalau melihat ucapan begitu, kembali ke apa? Ke argumentasinya itu cermin tadi. Ya. Misalnya sesuatu yang dikatakan Allah itu juga makhluk. Artinya sesuatunya ada pada Allah, ada pada makhluk itu. Gitu. Tetapi kalau itu Allah dalam martabat lain. Apa? Bukan martabat keallahan, tetapi martabat kenasutiahan. Maka di zaman Imam Abdul Qadir Al-Jilani tentang martabat wujud itu baru dua, lahud dan nasut saja. Ya, lahud dan nasut itu disebut dalam kitab-kitab Syekh Abdul Qadir, lahud ketuhanan, nasut keinsanan. Tapi kemudian dikembangkan, nasut ada berapa, lahud ada berapa martabat itu. Lahud adalah ahadun, wahdatun, dan wahidun. Nah, kemudian nasut ruh, nafs, dan misal, jasad. Misal itu jasad. Artinya acuan jasad itu sudah ada konsepnya dalam ilmu, itu disebut jasad misal. Jadi ketika jasad, ruh, dan nafs dijisimkan, jadi 7 tuh. Nah, lalu ahadiyah, wahidiyah, wahdaniyah, dan wahidah itu menjadi batinnya kauniyah. Maka martabat ilahiyah dan martabat kauniyah itu batinnya. Ya. Lalu aplikasinya ada dalam tubuh ini, itu kauniyah itu. Tapi sebetulnya itu hanyalah aplikasi. Lakin fi martabatin ukhra, ya, ghairu martabatil khaliqiyah. Maka kata orang sufi, par-rabbu rabbun walau tanazzala walau tajalla. Tuhan tetap Tuhan meskipun sudah tajalli dalam bentuk makhluk. Pal wal abdu abdun walau taraqqa. Ya, hamba tetap hamba meskipun dia mencapai kesempurnaan yang Allah berikan kepadanya. Tetap mungkin, tetap hamba. Ya. Nah, kisah manusia adalah kisah Tuhannya. Ya. Disitulah perbedaan antara khalik dan makhluk. Wa kullu dzalika wa kullu dzalikal wujud, semua wujud itu, ya, al khalqu, gitu ya. Tidak. Wa kullu dzalikal wujudil khalqi, gitu. Dan semua wujud yang makhluk itu sadirun minadzatil wahidatil ilahiyah. Ya. Sadirun, timbul, ya, muncul dari zat yang satu, zat Tuhan, ya. Artinya semua wujud ciptaan itu berasal dari zat Allah yang esa. Bahkan bal zalikal wujudil khalqi, bal zalikal wujudul khalqi wa ainu tilkal wihdatiz zahirati fi maratibin muta'addidah. Bahkan wujud ciptaan itu berarti juga kesatuan yang zahir dalam martabat yang berbeda-beda. Ya, wujud yang diciptakan itu adalah wihdah yang zahirah.
sifat satu-satu yang zahir, satu-satu yang zahir dalam martabah muta'adidah. Ya, melihat mata itu seperti bilangan 1 1 1 2 3 4 seperti itu. Wa dzalikal ainul wahidatu huwal wujudul mutlak. Mana wujud yang mutlak? Itu yang ainul wahidah. Ya, yang ainul wahidah. Artinya hakikat keesaan itulah wujud yang mutlak. Ainul wahidah, wujud yang tunggal, itulah wujud yang mutlak. Wa huwal uyunul katsiratu bi'tibaril mazahirul mutakatsirah. Dan dialah hakikat-hakikat yang banyak dalam kapasitas sebagai penampilan mazhar yang berbilang. Ya, uyun katsirah, ain ayan, ya. Melihat, mendengar, semua itu kan ain yang banyak. Itu banyak itu kelihatan dari mazharnya yang banyak, padahal sifat itu tunggal aja. Ya, cuman mazharnya yang banyak. Itu. Namun orang menamakan di sini itu, di sini seperti misalnya air lah, air kan tetap satu. Tapi kalau ini namanya air jus, ini kopi, ini teh, ini sop, ini air laut, ini ya air. Tapi munculnya ya berbeda-beda, maka itulah sifat. Ya. Ada yang mengatakan, mengumpamakan seperti sifat sabar katanya. Sabar itu, ini pendapatnya Ibnul Qayyim, tapi orang-orang sufi tidak pernah mengeluarkan pendapat itu. Nah, Ibnul Qayyim mengeluarkan bahwa asalnya sifat akhlak itu sabar. Ya. Karena sabar itu berubah nama pada kondisi lain. Orang yang sabar nggak kawin-kawin namanya ifah. Orang yang sabar, ya nggak kaya-kaya gitu, namanya zuhud. Gitu. Orang sabar itu namanya lain, padahal ya asalnya satu sabar. Gitu. Nah, sifat itu tunggal, tapi kemudian dalam kondisi yang berbeda maka punya nama yang lain. Namun karena berkaitan dengan Allah, Allah sendiri yang beri nama. Jangan berani-berani memberi nama kecuali orang yang diizinkan. Nah, yang diizinkan orang sufi, orang fikih enggak. Makanya orang fikih ngejar-ngejar orang sufi terus, enggak boleh. Gitu. Ya udah, enggak boleh kan gitu. Salahnya orang fikihnya enggak nanya. Gitu, supaya tahu, enggak langsung ngehukum. Dan orang sufinya sayangnya ngomong depan orang banyak lah kan. Ya, mestinya ini jangan ngomong, itu kalau ngedenger mestinya nanya gitu. Tapi dalam panjang sejarah kisahnya yang mengalah itu orang sufi, karena yang punya akhlak dia gitu. Nah, orang sufi sekarang dikritik marah. Ya. Pangzur maza tara fa in kunta taral wahdah faqat fa anta ma'al haq wahdah. Cobakan uyun kasirah bi'tibaril mazahiril mutakatsirah. Wujud-wujud yang banyak ya, itu sebetulnya dari mazharnya saja yang banyak. Maka lihatlah maza tara, apa yang kau saksikan. Fa in kunta taral wahdah, kalau melihat yang banyak ini adalah hanya melihat satu saja, fa anta ma'al haq wahdah, berarti engkau ya bersama Allah saja. Wa in kunta taral kasrah faqat, kalau engkau melihat yang banyak saja, fa anta ma'al khalqi wahdah, berarti engkau bersama makhluk saja. Wa in kanatil wihdatu fil kasrati mujtami'atan wal kasratu fil wahdati mustahlakatan faqad jama'ta bainal kamalain. Kalau engkau melihat yang satu itu bergabung di banyak dan banyak itu dipakai dalam satu, maka engkau telah menghimpun antara dua kesempurnaan. Akalnya sempurna, hatinya sempurna, syariatnya tidak ditinggalkan, dan itu ungkapan hakikatnya.
Itu yang kamil. Nah kalau yang tidak kamil, maka wali itu ada yang nggak kamil, apa? Yang akalnya tidak sehat. Ya, artinya maglub, kalah dengan kondisi rohaninya. Maka itu sebab tidak diangkat menjadi mursyid. Ya, itu jazab. Ya, dan jazab jangan diikuti. Ya, jazab diikuti, diiring-iring gitu. Ya. Wa'lam anna huwiyatal haqqi kama annahu sarin fi adama kadzalika huwa sarin fi kulli mawjudin fil alam. Identitas Allah, ya. Identitas Allah sebagaimana ia mengalir berlaku ke dalam bentuk manusia, demikian halnya juga ia mengalir masuk ke dalam semua perwujudan di alam semesta ini. Artinya seperti yang kemarin saya katakan, huyah itu kan identitas Tuhan. Allah menciptakan bizatihi wa sifatihi wa af'alihi kamil, ya, birububiyatihi, meskipun yang diciptakannya kecil, ya. Bukan karena bikin manusia itu serius gitu, ya, bikin nyamuk gak serius gitu, nggak ada. Semua dengan kesempurnaan dan dengan segenap zat sifat dan perbuatannya yang sempurna, maka dia menciptakan makhluk. Maka kepada setiap ciptaannya sebagaimana mengalir pada manusia, juga kepada semua alam semesta. Lakin, tapi ada lakinnya, ya. Sarayanuhu biqadri tilkal haqiqati wa qabiliyatihi. Tetapi pengalirannya itu berdasarkan kadar hakikat itu serta qabiliyahnya. Ya, qabiliyahnya itu adalah kemampuan untuk menerima, merespon. Berdasarkan kapasitasnya lah. Sama-sama bundernya listrik itu, tapi yang ini 100, yang ini 50, yang ini 20, maka aliran elektrik yang masuk ke dalam masing-masing bolham itu, meskipun aliran semua masuk, tetapi kapasitasnya, ya, tergantung masuknya aliran elektrik tergantung kapasitasnya. Kalau listrik itu hanya wattnya 50, tetapi dipaksa masuk 100, ya pecah. Ya, mungkin ada perlu muwazza', ya, adaptor yang, ya, membagikan gitu. Dan manusia sendiri pada hakikatnya tidak akan mendapatkan lebih dari qadariyahnya, dari qabiliyahnya, dari istidadiyahnya. Tidak. Ya. Maka sama-sama dapat sifat sabar. Tapi orang yang punya satu istri itu sabarnya lebih sedikit daripada orang yang punya 4 istri. Begitulah kira-kira contohnya lah. Iya, ya, contohnya kan bisa jelas. Coba kalau satu istri itu sabarnya hanya 1 omelan. Kalau 4 kan 4 omelan itu. Allah la yukallifullah nafsan illa wus'aha, ya. Allah nggak beri memuatan yang lebih daripada kapasitasnya. Nah inilah ya, madadu ahadin ghairu madadin akhar. Ya, madad yang Allah masukkan ke dalam wujud makhluk itu sesuai dengan. Nah dari sinilah nasihat orang sufi, jangan ingin menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri dan sempurna di situ. Iya. Orang kalau tidak sempurna, meskipun istri 1 atau istri 4, kalau nggak sempurna ya nggak sempurna. Ya, di istri 1 bubar, di istri 4 bubar.
Tetapi tadi sarayanuhu biqadri tilkal haqiqati wa qabiliyati. Laula sarayanul haqqi fi al mawjudat maka lil alami wujudun. Ya. Seandainya tidak ada aliran Allah al-haq ke dalam semua perwujudan, maka alam tidak memiliki wujud. Ya, karena wujud itu kan semuanya sesuatu, semuanya entitas. Sifat yang kita lihat banyak dalam diri itu ada dalam satu wujud gitu. Nah, maka saroyanu laula saroyanil haq bil maujudat makana lil alami wujudun. Ya, kalau Allah tidak mengalir kepada semua wujud, maka alam tidak punya wujud. Kama annahu laula dzalikal alam ma dhahara ahkamu asma'ihi wasifati. Sama halnya jika tidak ada alam semesta ini, maka tidak zahir hukum nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, maka alam semesta ini adalah jelmaan nama dan sifat Allah. Nah, kita diciptakan bahan ciptaannya dari alam semesta ini. Maka yang paling mengerti tentang alam ini yaitu makhluk, karena salinannya ada pada dirinya. Ya. Dan dia diperintahkan untuk mengenal Allah, maka Allah berikan salinan Rahman setelah salinan kaun. Ya, maka itu ada qasidah yang dilanturkan oleh orang sufi, dipujinya kepada sosok yang sempurna, yaitu Rasulullah. Anta nuskhatul akwan fika suratul Rahman, gitu. Itu adalah insan kamil, ya. Insan sudah kamil, tetapi yang dimaksud insaniyahnya adalah ruhiyahnya yang kamil. Kama qala asy-syaikhu radhiyallahu anhu, falaulahu walaulana lama kana alladzi kana fa inna a'budu haqqan wa innallaha maulana wa inna ainahu haqqan. Idza ma qulta insana fala tuhjab bi insanin faqad a'ta burhana wa kun haqqan wa kun khalqan takun billahi rahmana wa addid khalqahu minhu takun ruhan wa raihana. Falaulahu, jika tidak ada dia Allah, walaulana, maka tidak ada kita. Ya. Lamma kana allazi kana, maka tidak ada yang telah ada. Fa inna, maka sesungguhnya aku a'budu haqqan, menyembah hak Allah. Wa innallaha maulana, sesungguhnya Allah itulah Tuhan kita. Wa inna ainuhu haqqan, sesungguhnya hakikatnya itu hak. Wa idza ma qulta insanan, ketika telah engkau katakan insan, kita sebut insan, padahal itu hak. Fala tuhjab bi insanin, maka jangan terhijab oleh insan itu. Ya, pakun a'taka burhana, insan itu adalah dalil. Engkau, Allah telah memberikan, ya, kepada insan itu sebagai dalil. Kalau tidak ada insan, di mana kita dapat mengenal Allah? Dan insan yang paling dekat adalah diri kita sendiri. Maka sedekat, bahkan Allah lebih dekat daripada insan itu. Ya. Fala tuhjab bi insanin faqad a'taka burhana. Allah telah memberikan burhan. Maka kemarin yang dikatakan oleh Imam Junaidi bahwa makrifat itu ada dua, ada ta'rif, ada ta'aruf. Ya. Wa kun haqqan wa kun khalqan takun billahi rahmana. Jadilah hak dan jadilah makhluk. Engkau dengan Allah menjadi rahmat. Ya. Kalau kita katakan kita hak, ya boleh dari segi hakikatnya. Kalau katakan kita khalq, makhluk,
ya boleh itu daripada tajallinya, gitu. Tetapi jika engkau dengan Allah, engkau menjadi rahmat. Artinya engkau dalam arti wujudmu, lalu dengan Allah kesempurnaan rohanimu, maka itulah rahmat. Maka di Al-Quran lihat, orang yang buruk yang dikecualikan oleh Allah illa ma rahimah rabbi, katanya. Kecuali orang yang diberikan rahmat. Itu yang bersama Tuhannya. Ya. Wa'addid khalqahu minhu takun ruhan wa raihana. Anggaplah ya, engkau ciptaan dari Allah, begitu. Nah, kalau dengan begitu engkau akan menjadi rauh, senang dan bahagia. Ya. Tatmimum. Tatmimun. I'lam anna sarayana al-huwiyatil ilahiyati fil mawjudati kulluha aujaba sarayana jami'i sifatil ilahiyah fiha minal hayati wal ilmi wal qudrati wa ghairiha. Ya. Kulliyiha wa juz'iyyiha. Ketahuilah bahwasanya aliran huwiyah ketuhanan, identitas ketuhanan di makhluk ini, maujudat ini, itu semuanya memastikan mengalirnya semua sifat Allah ke dalamnya. Sifat-sifat hidup ada, ilm ada, iradah, kudrah, itu ada pada semua maujudat. Kulliha, semuanya, au juz'iyha, atau sebagian, artinya juz'iyahnya. Lakin zahara fi ba'diha bi kulli dzalika, tetapi di sebagian ada yang timbul semuanya, mana? Tapi timbul semuanya pada sebagiannya, maksudnya begitu. Ya. Semua sifat hayat, ilmu, kudrah ada yang Allah tajallikan, Allah berikan, Allah zahirkan, ya, pada sebagian itu semuanya. Seperti kalkumal wal aqtab, gitu. Seperti orang-orang yang sempurna dan kutub. Walam yazhar fil ba'd, tidak muncul di sebagiannya. Itu tadi, ya. Orang dikasih sabar dapat, tapi semuanya berapa wattnya itu tergantung, ya. Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya itu, dan nisbah juga sama para kamil, mukammil, kumal atau aktab kutub, ya. Seorang yang menjadi ide pertama pada satu gagasan, maka itu kutub, maka dia sempurna, ya, mempunyai majla atau jelmaan Allah itu. Ya, kalau tidak, maka tidak akan melahirkan cabang-cabangnya semua. Gitu. Ya, teori inilah orang Sufi mengatakan, menamakan tarekat Qadiriyah, padahal cabangnya banyak sekali. Ya, tapi Qadiriyah. Fasumiyal ba'd hayawanan wal ba'd jamadan, ya. Maka sebagian dinamakan hewan, sebagian dinamakan benda mati. Ya, kalau saroyan hayat ilm kudrah, kalau dibanding semua alam semesta, maka manusia yang paling sempurna. Nah, dibanding semua itu orang muslim yang paling sempurna. Dibanding muslim orang mukmin yang paling sempurna, dan yang paling sempurna di antara mereka yang paling sempurna, begitu, seperti itu.
Maka setiap yang sempurna itu menjadi pelaku utama dalam hidupnya, ya, dan seterusnya. Walhal annal kulla hayawanun, ya, dan pada halnya semua itu adalah hewan hidup, artinya punya sifat haya. Ma sammata ma la hayata lahu, tidak ada di sana yang tidak punya hidup, ya, tidak ada yang tidak punya hidup, semua hidup. Benda mati pun, ya, mendapatkan hidup, ya, lebih sedikit daripada hayawan, dan hewan lebih sedikit daripada manusia, dan seterusnya. Fal kullu alsinatul haq, maka semua itu yang hidup, ya, serta yang mendapat aliran identitas Allah kepada setiap alam, itu adalah alsinatul haq. Apa alsinatul haq itu? Adalah lidah, ya, lidah Allah, gitu. Natiqatun bisana al-haq, yang mengucapkan pujian kepada Allah, ya, tapi tidak apa, manusia mungkin, bukan mungkin, manusia tidak mendengar bahasa makhluk lain, ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Semua memuji, mensucikan Tuhan, ya. Itu kan memuji namanya, mensucikan Tuhan itu. Ya, tapi artinya tunduk kepada kehendak Allah, itu kan pujian. Namun kita tidak mengerti pujian mereka. Walidzalika qala, oleh karena itu Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan yang menjadi Tuhan alam semesta ini. Tahqiqun, i'lam annama zahara bisurati kabshin fi qadiyati ishaqi huwa alladhi zahara bisurati insanin basiran sakhsan. Fadzahir fi ta'ayyunin syakhsiyyin min naw'in huwa bi ainhu zahirun fi naw'in akhar. Ketahuilah bahwa aliran identitas Allah itu, ketahuilah bahwa sesuatu yang zahir dalam rupa kambing di dalam kasus Nabi Ishak, dialah yang zahir dalam rupa manusia yang melihat dan bersosok. Maka yang zahir dalam penjahiran hakikat pada satu bentuk sosok dari jenis tertentu itu sama persis dengan yang zahir kepada jenis lain, ya. Yang zahir dalam bentuk kabsh, kambing pada kasus Nabi Ishak. Apa kasus Nabi Ishak ini? Ketika ini sebetulnya mengutip dari Al-Imam Ibn Arabi. Orang Kristen mengakui bahwa kasus datangnya kambing dari langit, ya, ketika disembelih itu Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail katanya. Tapi uniknya Imam Ibn Arabi menyebut Nabi Ishak di situ. Ya. Tapi dalam kitab wasoyanya Nabi Ismail. Apa beliau lagi dialog dengan orang Kristen atau gimana begitu? Ya. Al-muhim yang di sini adalah diambil pelajarannya bahwa Allah menciptakan kambing, kan?
malaikat bawa. Ini kan namanya zahir dalam rupa kambing. Itu juga sama dengan yang Allah zahirkan dalam bentuk insan yang basir, ya. Yang basir itu yang melihat syakhsan yang ada sosoknya itu. Karena yang zahir pada wujud tertentu itu juga dia juga yang zahir di wujud lain. Nah, dari sini nih orang ahli filsafat tidak dapat membedakan antara manusia dan binatang. Ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana itu kalau kotoran? Apakah itu Tuhan juga? Kan timbul pertanyaan itu. Dan di buku-buku mereka sudah ditimbulkan pertanyaan itu. Jawabannya apa? Kami berbicara kepada orang yang tidak melihat itu kotoran-kotoran. Tapi kami berbicara kepada orang yang melihat bahwa segala sesuatu itu hakikatnya dari Allah. Karena bahasa kotoran, bahasa... Coba akal kita kalau dicabut, itu kotoran dimakan. Ya. Atau dalam keadaan kita terpaksa, maka boleh makan tikus. Namun ketika Allah ingin menghormati manusia, maka dijaga untuk atau dibatasi kerakusannya, ya. Kerakusannya dan itu merupakan ibtila, ya, ujian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka makanan-makanan yang dulu dihalalkan di Bani Israel, ya, yang pernah Allah halalkan dan Allah haramkan lagi kepada dia, dan yang diharamkan kepada Bani Israel dulu dihalalkan lagi kepada orang Muslim, ya, itu pembahasan fikih sebetulnya. Kalau Allah dulu haramkan, maka Allah kasih sesuatu yang nanti kalau dikaji maka ada penyakitnya dan seterusnya lah, ya, yang mendukung hukum yang Allah tetapkan. Ya, sehingga orang-orang liberal kan mengatakan anjing hu akbar, kan gara-garanya dia tidak bisa membedakan bahwa segala sesuatu itu bukan melihat zahirnya dan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh syariat, oleh akal, tidak oleh kebiasaan manusia, tapi yang melihat hakikatnya bahwa sesuatu itu dari Allah. Nah, makanya di Al-Quran mengatakan yang buruk itu dari diri kita, yang baik dari Allah. Tapi kullun min indillah, ya. Seperti Nabi mengajak sahabat keluar, dia berada dalam rumah, tiba-tiba membawanya beberapa sahabat keluar, maka mendatangi bangkai kambing. Nabi bertanya, lihat itu kambing, apakah masih berharga bagi pemiliknya? Kata sahabat, oh tidak, itulah dunia di sisi Allah, katanya. Di sisi Allah kan ya, kebahagiaan yang ada di dunia ini ukurannya sama dengan bangkai kambing dengan bangkai hidup, gitu, ya. Taur tertentu, Imam Ibn Arabi menyebutnya taur, fase tertentu, fase sempurna, dan bagian daripada tingkat kesempurnaan yang rendah ya buruk, gitu. Maka kebahagiaan di dunia inilah satu surga yang paling kecil sekali, ya, kalau dibandingkan ke surga ya busuk, gitu, buruk. Ya, itu sebab yang zahir dalam bentuk kambing itu juga yang zahir dalam bentuk manusia. Karena yang menjahirkannya adalah satu, yang menjahirkan dalam bentuk sesuatu, ya, itu sama yang zahir juga dalam bentuk lain. Sebagaimana kama qala syaikhu, ini Imam Ibn Athaillah ketika bilang kama qala syaikhu, Imam Ibn Arabi, fama sammata wa ma sammata, fa'ainun sammata wa huwa sammah, fama sammata wa ma sammata,
fa ainun sammah wa huwa sammah. Paman qad ammahu khassah wa man qad khassahu ammah. Pama ainun siwa ainin panurun ainuhu zulmah. Paman yaghfulu an hadza yajid fi nafsihi ammah. Tidak ada di sana dan tidak ada di sana. Maka di sana ada hakikat, di sana ada dia. Ya, sini Allah, sini makhluk. Ya. Paman qad ammahu khassas, siapa yang dia bikin umum, dia pula yang membikin khusus. Ya. Dan dia pula yang mengkhususkan, dia pula yang mengumumkan. Maka tidak ada wujud hakikat selain hakikatnya, wujudnya. Dan cahaya yang zatnya gelap. Maka barang siapa yang lalai dari hal ini, dia akan mendapatkan kebutaan dalam dirinya. Yajidu ammahu fi nafsihi. Ya. Yajidu ammaha ya fi nafsihi. Kalau dia lalai bahwa setiap wujud hanyalah wujud dia, itu nur, cahaya yang kemudian wujudnya gelap. Artinya ini cahaya, kemudian wujudnya cahaya itu gelap, maka diakhiri juga dengan gelap. Gitu. Seperti matahari misalnya. Matahari memancarkan sesinarnya dan terang lainnya. Kalau kita tanya di belakang cahaya itu apa? Ini matahari, keluar sinarnya. Nah, di belakang dia itu apa? Yaitu Nabi mengatakannya ama. Ya, Nabi mengatakannya ama. Ya. Sahabat bertanya, di mana Allah sebelum dia menciptakan sesuatu? Fil ama, katanya. Ya. Fil ama, ya, bukan fil ama, fil ama. Ama itu kan gelap, buta. Gitu. Jawaban untuk tidak tahu, gitu. Kita tidak tahu. Tapi lebih fil ama. Gitu. Ya, artinya dalam sesuatu yang gelap, tidak tahu. Maka kita juga kan kalau ditanya, ya, dan kita tidak tahu banget, ya, jawabannya gelap-gelap, blank, gitu. Ya, blank. Ya, Nabi pun ditanya, di mana Tuhan sebelum menciptakan, blank, gitu. Gelap. Ya, karena gelap itu tidak ada, tidak tahu, ya. Itu. Taznib, ya. Taznib ini catatan tambahannya. Ilam annal a'yana hiya zatul ilahiyah al-muta'ayyina bi ta'yunatin mutakatsirah. Ketahuilah bahwasanya ain itu, ya, artinya hakikat wujud itu yang ada itu adalah zat ilahiyah yang menjahirkan zat-zat yang banyak. Fahiya min haitsu dzati ainul haq, dari segi zatnya adalah dia adalah Allah, ya, hakikatnya Allah. Wa min haitsu ta'yunat hiya zilal, tapi dari segi perwujudan jelmaan wujudnya itu adalah bayangan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tahqiq. I'lam annal amala munqasamun ala samaniyati a'dha. Ketahuilah bahwasanya amal itu dibagi ke dalam 4 anggota. 8 anggota. Amal itu melibatkan 8 anggota. Ketika orang menggunakan anggota-anggota ini, artinya dia beramal. Pertama 2 tangan, kedua 2 kaki, kemudian ketiga mendengar,
5 udah. 2 tangan, 2 kaki, 1 mendengar, 1 melihat, 1 lidah, 1 kening. Jika orang menggunakan anggota ini, dia sedang beramal zahir. Surahnya bukan di situ. Ya. Hakikatnya bukan di situ. Itu suratul amal. Namun Allah mengatakan qad akhbaral haqqu bi annahu ainu kulli udwin. Dan Allah mengabarkan bahwa dia adalah hakikat bagi setiap anggota itu. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ya. Fal amil bihasbi zahir asy-syakhsu. Maka orang yang beramal dari segi zahirnya sosok orang. Wa adauhu, dan anggota dia, anggota tubuh dia. Wal haqqu ainuha, Allah lah hakikatnya. Kalau Allah nggak ada sifat-sifat itu, maka nggak ada wujudnya sifat itu. Fala yakunul amilu ghairal haqqi, maka orang yang beramal itu ya hanyalah Allah. Fayakunul artinya ghairal haqq. Ya. Fala yakunul amil ghairal, maka yang beramal itu tidak lain kecuali Allah. Ya, ghairu anna surata suratul abdi, tetapi surahnya surah hamba. Wal huwiyatul ilahiyatu mundarijatun fil abdi. Wal huwiyatu, dan identitas ketuhanan dan identitas ketuhanan ilahiyah itu include dalam hamba, berada di bawah, artinya hamba. Hakun masyhudun, yang disaksikan adalah hak Allah. Fi khalqin mutawahamin, dalam makhluk yang diilusikan. Ya. La yatawahamu minhu al-hulul. Ya. Yang di dalam makhluk yang tidak dipahaminya sebagai paham hulul. Kalau tidak seperti ini penjelasannya, maka orang terjebak hulul. Orang meskipun tidak mengakui ada filsafat hulul dan mengkafir-kafirkan, sebetulnya yang masalah dia ketika Allah kasih musibah, dia sakit karena Allah menjajahnya, itu berarti dia ya bukan menganut, apa namanya, prakteknya praktek hulul itu, meskipun pikirannya tidak menganut. Ya, justru dalam tasawuf dihilangkan hulul. Ya, hulul itu kan masuk benda ke benda lain, yang keduanya berdiri sendiri, independen. Hulul seperti gelas dimasukin air. Ya, bukan kita ada kemudian Allah datang, kan tidak. Bahkan semuamu adalah semua Allah. Nah, itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Arabi, annal insana kulliyatullah. Ya, la al-juz'iyah. Man qala al-juz'iyah faqad kafar. Manusia itu semuanya Allah, tidak separuh. Kalau yang mengatakan separuh, kafir. Nah, makanya Mu'tazilah keluar karena dia mengatakan separuh. Mu'tazilah kan mengatakan Allah menciptakan kita, dan yang baik-baik, buruk itu kita yang menciptakan. Itu.
mashhudun fi khalqin mutawahamin. Allah yang dilihat, di mana melihatnya? Pada makhluk yang diilusikan. Makhluk itu ilusi. Seperti misalnya dua, itu kan kita ilusikan dua tuh. 3, 4, ya, karena itu sudah kita dapatkan berdasarkan adat. Ya. La yutawahamu min hulul, di situ tidak ada makna hulul. Li'annahu ta'ala ainu ma zahara, karena Allah lah hakikat apa yang dizahirkan, wa summiya khalqan, maka dikatakan ilusi makhluk. Wa bihi kanal ismu az-zahir, dengan adanya makhluk itu, itulah nama Allah yang zahir atau nama Allah yang al-akhir lil abdi, bagi hamba. Li'anna suwarul mawjudati kulluha tari'atun ala nafasir rahmani wa huwal wujud. Karena surah-surah rupa, ya, berbagai rupa, semua perwujudan ini, semua wujud itu bermunculan toriah, datang terus menerusnya, datang baru ala nafasir rahmani, berdasarkan nafas Tuhan. Ya. Napas itu dalam arti seperti kita melakukan, diumpamakan seperti napas, ya, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Ya, begitu keluar, ya, hidup, masuk mati, keluar hidup, masuk mati. Begitu juga surah wujud kita ini sebetulnya sebentar aja dizahirkannya. Ya. Namun kita tidak merasa. Sama kita tidak merasanya ketika proyektor menampilkan klise demi klise, padahal itu klise, tapi kan latif, ya, wa huwa latifun bi ibadih, ya, Allah pun lembut sekali kepada hambanya. Ya. Itu suwarul maujudat kulluha tari'ah. Tari'ah itu sesuatu yang muncul, muncul dan hilang, itu tari'ah. Ala nafasir rahman, berdasarkan nafas Tuhan, yaitu apa? Wujud. Nafas Allah itu wujud, seperti itu. Wal wujudu huwal haq, maka yang wujud itu Allah. Wal haqu huwa zahir bihadihi surah, dan Allah lah yang zahir dengan surah itu. Jadi sebetulnya ketika kita menerima, menghadapi perlakuan manusia, bagi orang yang melihat Allah, dia melihat Allah yang menjahirkan perilaku dan perbuatan dalam bentuk itu. Itu kalau syuhud. Kalau enggak, ya berantem dengan surah, padahal itu ilusi. Gitu. Nah, orang yang tidak pernah lari ke Allah, maka hidup dalam khayal, ya, dalam ilusi. Wa huwa ma'al musamma bil khalqi, surah itu dinamakan makhluk. Wa bima zahara fi suwaril mawjudati hasalal ismu zahir, dan dengan menjahirkan dalam rupa maujud, itulah terjadi nama az-zahir. Karena Allah punya nama zahir, maka zahir. Siapa yang zahir? Yang batin, gitu, yaitu Allah. Atau yang akhir, siapa yang awalnya? Ya Allah wal awal wal akhiru wal zahir wal batinu. Wal akhir fi suratil abd, akhir dalam rupa manusia. Fa innahul ismul akhir wa huwa akhirul mawjudat, maka Allah lah yang punya nama akhir, ya, dan Allah juga yang mawjud, yang akhir. Allati hiya al asma'u zuhuran fil ainil hissiyah, yang dialah berupa nama-nama yang zahir dalam wujud hissiyah, indra, ya, artinya dilihat dalam alam wujud, zat yang bersifat indrawi.
Wa in kana awwalul asma naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.